Terima kasih Alvin Saputra, informasi langsung kondisi terkini di Aceh Tamiang. Dari Alvin kita menuju Rindi Salsabila yang berada di posko pengungsian Pahambatan tepatnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rindi, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Ya, selamat petang Agita dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari posko Pahambatan di Simpang Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan pemirsa dapat kami sampaikan bahwa disinilah di mana 11 kartu keluarga atau 11 kakak, maksud kami 13 kakak mengungsi di sini, yang mana posko ini didirikan di Masjid Simpang Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan disinilah warga berlindung. Ada warga yang mengalami rumahnya rusak parah, lalu juga ada yang mengalami rumahnya terancam begitu ya untuk ambruk, dan mereka pun berlindung di sini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi warga di posko Pahambatan ini, saya sudah bersama dengan Bapak Hajisman Khalid selaku Wakil Kepala Desa Walijorong Pahambatan. Bapak izin boleh mendekat kemari, Bapak? Ya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Hajisman Khalid, Wali Corong Pahambatan, Nagari Balingka. Saat ini kita berada di posko pengungsian. Ya, sudah sekitar 2 minggu, udah masuk 3 minggu masyarakat kami mengungsi di sini. Yang jumlahnya sampai saat ini 13 orang. Yang pada awalnya itu ada sekitar 125, tetapi yang saat ini masih 13 orang dikarenakan rumahnya itu terkena langsung, yang terkena longsor sama air bah, ya. Nah, jadi masyarakat sini masih mengungsi di sini di posko pengungsian. Sehari-hari masyarakatnya tinggal di sini. Pagi mereka bekerja ke lahan pertanian atau lainnya. Pada sore hari dia balik lagi ke pengungsian. Dikarenakan rumah itu hancur semuanya, seperti itu. Baik, Bapak. Terkait 13 kartu keluarga atau kakak yang mengungsi di sini, bagaimana kondisinya pasca bencana tersebut, Pak? Saat kini alhamdulillah mereka sehat, walaupun ada beberapa hari yang lalu ada yang sakit, tapi dengan cepat medis bisa menangani mereka semua, dan beberapa anak pun juga intensif diadakan untuk pengobatan dari dinas kesehatan. Oke. Jadi di saat ini insya Allah masyarakatnya berusaha untuk bisa pulih kembali, walaupun rumah mereka itu ada yang hanyut ataupun tertimpa longsor. Tetapi dengan adanya sekarang ini kita harapkan pemerintah itu supaya cepat segera ya penanganannya, supaya tidak berlarut masyarakat kami tinggal di pengungsian. Baik, Pak. Terakhir terkait bantuan yang dibutuhkan oleh 13 kakak, ini sejauh ini bantuan yang belum terima apa saja dan apa yang paling diperlukan sebenarnya, Pak? Saat ini yang sangat dibutuhkan yaitu pangan, makanan, minum, dan kebutuhan yang mendesak lainnya adalah tentang tempat tinggal mereka. Karena tidak mungkin dalam waktu yang lebih lama masyarakat itu akan tinggal di pengungsian yang cuma satu daerah ini. Jadi kita berharap secepatnya pemerintah bisa memberikan huntara rumah penghuni sementara atau sejenisnya, supaya mereka lebih aman lagi untuk beraktivitas atau menjalankan kehidupan ini, seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Hajisman, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kami turut berduka cita atas apa yang terjadi. Semoga kondisi bisa semakin cepat pulih. Amin. Dan semoga warga bisa kembali sehat begitu dan bisa beraktivitas seperti kedua. Sehat-sehat Bapak. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan sama-sama gitu ya bagaimana pernyataan dari Bapak Hajisman selaku Wakil Kepala Desa, dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan salah satu warga begitu ya yang mengalami dampak akibat longsor di Malalak, Sumatera Utara. Selamat petang Ibu, izin mungkin bisa berdiri Ibu? Ya, izin ya. Ibu, iya betul. Izin Ibu mungkin bisa bergeser ke sebelah sini. Ya. Oke. Ibu, boleh perkenalkan namanya siapa Ibu? Nama saya Gusmawati. Ibu Gusmawati, mungkin boleh tolong ceritakan sedikit Ibu terkait bagaimana kondisi Ibu saat ini dan apa yang terdampak dari keluarga Ibu akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi 3 pekan lalu, Bu? Ya, kalau keadaan sekarang ya agak kurang sehat. Kalau kena dampak ya ada trauma lah, karena gelodo itu kan sangat menakutkan juga lah.
Ibu, mohon maaf sebelumnya ingin bertanya, untuk kondisi rumah Ibu, bagaimana Ibu akibat bencana Ibu? Udah nggak bisa ditempatin. Ya udah nggak bisa. Dan juga nggak bisa dibangun lagi karena tempat kondisinya itu udah nggak layak untuk ditempati. Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kondisi Ibu bisa cepat pulih kembali dan segera mendapatkan pengganti rumah begitu ya dari pemerintah untuk berlindung. Selamat beraktivitas kembali Ibu, turut duka cita atas apa yang terjadi. Selamat petang. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ya bagaimana keterangan dari Wakil Kepala Desa dan juga warga yang terdampak akibat banjir dan longsor yang terjadi di Malalak. Dan jika kami dapat ceritakan sedikit terkait bagaimana perjalanan kami tadi menuju Malalak, memang tim liputan kami sempat ingin mengunjungi Malalak untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi warga yang terdampak di sana. Namun sayangnya akses jalan menuju Malalak terputus sekitar 10 km sebelum Malalak dan kami pun hanya bisa mengabarkan pada Anda dari Simpang Malalak. Sementara demikian laporan dari kami, Agita kembali ke studio. Terima kasih Rindi Sasabila, informasi langsung dari Agam Sumatera Barat, dan tadi ada Alvin Saputra dari Aceh Tamiang. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, jaga selalu keselamatan.